Krisnamurti menghimbau pihak Novi untuk tidak melaporkan Agus. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak Sana Lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta. Apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti. Apa yang mau dilaporkan? Baru rencana sih, ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan? Orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga. Janganlah kita menari-menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu. Ya kan ini lihat, ini orang buta, pakai nurani sedikit lah, gitu aja ya. Lalu di mana hati nurani Bapak? Ketika Bapak bersama Farhad Abbas bersama Agus Salim melaporkan seorang Prativi Novianti ke pihak penegak hukum. Di mana kira-kira hati nurani Bapak? Di mana kira-kira rasa ucapan terima kasih Bapak? Seorang Prativi Novianti yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim itu. Apakah Bapak masih punya hati? Apakah Bapak masih waras ketika Bapak melarang seorang Prativi Novianti agar jangan melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum itu? Mari kita gunakan logika akal sehat, Pak. Jangan Bapak melarang Prativi Novianti untuk tidak melaporkan si Agus Salim, tetapi si Agus Salim sendiri bersama Bapak, bersama Farhad Abbas, bersama Wawa melaporkan Prativi Novianti. Di mana kira-kira nilai keadilan itu? Bapak yang tidak tahu diri, Bapak yang tidak tahu berterima kasih, Bapak yang tidak punya hati nurani, atau kasih Prativi Novianti itu? Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Bang, FA bilang nih katanya polri yang dihadapkan oleh para donatur itu kriminal, katanya terus mau melaporkan para donatur itu gimana? Itulah cara-caranya FA ya, ketika dia menangani suatu perkara. Kepintarannya itu dipakai justru untuk memberikan momok kepada orang, lalu mengambil momok itu, menjadikan momok itu sebagai kelemahan orang lain. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena kenapa? Itu adalah caranya dia. Jadi sesungguhnya yang takut itu sekarang adalah dia gitu loh. Karena kondisinya sekarang polling ini berjalan terus. Dia khawatir polling ini sukses. Ketika polling ini sukses, maka potensi Agus untuk mendapatkan uang tersebut juga bisa jadi sirna. Sehingga dia memberikan ketakutan-ketakutan itu terus-menerus. Dia jadikan ini sebagai momok supaya donatur-donatur khawatir untuk ikut peserta dalam mengisi polling tersebut gitu. Bukan begitu ya? Pak Risman, Pak Dodi, gimana menurut Pak Dodi? Iya, jadi memang karena itu adalah penyelesaian terobosan hukum bahasa. Jadi hal ini menjadi kekhawatiran pihak-pihak yang lama, sehingga pihak-pihak lama ini berusaha menggosilah bahasanya agar politik ini tidak berjalan dengan baik. Padahal kita tahu semuanya penyelesaian sengketa ini, permasalahan ini udah deadlock secara mediasi. Jadi masih mau mediasi lagi, ya nggak mungkin lah. Ya, kita udah terobosan hukumnya, ada terobosan hukumnya apa ya, kita buka, kita lihat nanti harus di pengadilan. Tunggu aja lah, nggak usah banyak berkoar-koar dan macam-macam. Kita fokus penyelesaian masalah ini. Gimana Pak Risman? Jadi gini ya, saya juga memang kalau mengamati ini menjadi sesuatu hal yang unik ya. Kalau ada satu pola pikir seorang, katanya sih seorang lawyer yang udah hebat ya, menurut informasi yang kita dengar, bahkan dari keterangan yang disampaikan dia itu adalah lawyer yang luar biasa gitu ya. Tapi cara pandangnya menghadapi sebuah persoalan, menurut saya itu harus memang memiliki satu kebijaksanaan dalam mengeluarkan satu statementnya. Ketika ada satu, katakanlah ini adalah bagian daripada regulasi yang dimana polling ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan sehingga kebakaran jenggot menurut saya, tentunya harus lebih mempertahankan tanpa harus menyerang dan akan mengancam melaporkan donatur lah dan lain-lain ya. Tapi coba kalau memang dia merasa memiliki potensi itu, mempertahankan martabat si Agus ini, menjaga nama baik si Agus ini, harusnya dia uji saja. Artinya bagaimana menjaga nama baik si Agus ini? Tentunya polling ini adalah memberikan 3 peluang ya, 3 peluang yang dimana kalau memang orang respect dengan cara yang bersangkutan ini menjaga nama baik Agus ini sebagai
termasuk orang yang di belakangnya adalah mereka-mereka ini. Pastinya polling akan mengarah ke situ. Ya. Ini integritasnya itu diuji, bukan malah jadi melakukan satu intimidasi dengan cara menyerang dengan perkataan akan melaporkan lah. Memang ini pekerjaan dari dulu saya lihat, melaporkan sana, melaporkan sini. Emang udah berapa banyak sih orang dilaporin? Saya bingung. Untuk melaporkan orang itu hak daripada setiap warga negara. Itu yang penting diingat. Siapapun bisa melaporkan. Tapi bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, bagaimana menarik empati masyarakat. Polling ini fair, tidak dimonopoli. Artinya diberikan peluang. Siapapun yang memilih, misalkan apakah mau dikembalikan ke Agus atau mau dikembalikan ke pihak yang lain yang membutuhkan atau mau dikembalikan kepada donatur, itu fair. Tidak ada kepentingan di sana, apalagi Novi atau siapapun yang diduga sama dengan lawyernya katanya mau dilaporkan segala macam. Ini menurut saya adalah satu simulasi yang seakan-akan men-tracing kalau lawyernya aja dilaporkan supaya ada ketakutan gitu di donatur. Di era digital ini semua sudah bisa diakses. Pemahaman masyarakat itu, netizen itu udah gak bisa dibodoh-bodoh seperti itu menurut saya. Jadi ya itulah, gak usah lah kita selalu mengedepankan satu persepsi negatif kalau seakan-akan ini diakomodir oleh orang-orang tertentu. Tidak, polling itu fair, ditentukan di situ, terserah masyarakat bebas, netizen bebas mau ditaruh ke siapa. Kalau dia mampu menjaga nama baik si Agus, masyarakat akan polling taruh ke Agus, uangnya serahkan ke Agus. Begitu sih kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dalam konten saya kali ini, di awal cuplikan video tadi kita melihat, kita menyaksikan, kita menyimak bagaimana sebuah statement pendek yang dilontarkan oleh Pak Krisna Mukti, di mana beliau ini adalah kuasa hukum dari si Agus Salim yang melarang agar Prativi Novianti bersama para kuasa hukumnya bisa menggunakan hati nurani untuk tidak melaporkan si Agus Salim. Pertanyaan saya malah sebaliknya. Di mana hati nurani Anda? Ketika Anda berbicara demikian tetapi Anda sudah melaporkan seorang Prativi Novianti ke pihak penegak hukum, di mana kita masyarakat Indonesia mengetahui bahwa seorang Prativi Novianti ini punya andil yang besar, punya jasa yang besar, punya pengorbanan yang besar untuk berempati, untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim dalam penggalangan donasi yang mencapai 1,5 miliar rupiah itu. Apakah Anda sadar? Apakah Anda waras? Apakah Anda tahu bersyukur dan tahu berterima kasih? Di mana kira-kira hati nurani Anda ketika Anda mencampakkan orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim ini? Kalau Anda adalah kuasa hukum yang profesional, kalau Anda bijak, kalau Anda punya moral, kalau Anda punya hati nurani, semestinya seorang Prativi Novianti, orang yang berandil besar, orang yang berjasa besar untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim ini, tidak pantas Anda laporkan ke pihak penegak hukum. Itu kalau kita mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita. Ketika seorang Krisna Mukti melarang Prativi Novianti untuk tidak melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum, alasannya karena di mana hati nurani kalian? Orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lantas, kalau dari kami melihat si Agus Salim, si Vava misalnya, yang melaporkan Prativi Novianti ke pihak penegak hukum, apakah kami hanya melihatnya? Apakah kami hanya terima? Apakah kami pula harus mengikuti kegoblokan kalian? Tentu saja tidak. Jadi saya pikir seorang lawyer tidak pantas untuk melarang bahwa jangan lapor ini, jangan lapor A, jangan lapor B, jangan lapor C, dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah hak warga negara, hak setiap individu. Ada istimewa apa sehingga seorang Agus Salim tidak bisa dilaporkan ke pihak penegak hukum? Kalau memang ada hal-hal yang perlu diproses oleh seorang Prativi Novianti, saya pikir lakukan saja. Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Soal benar dan tidaknya tunggu di kantor polisi, tunggu di pihak penegak hukum, tunggu di pengadilan. Kalau memang mau demikian, semestinya awal si Agus Salim juga tahu diri dong. Si Farhad Abbas juga tahu diri dong. Kalian menjadi kuasa hukum juga tahu diri dong.
Jangan hanya karena kalian yang bisa membuat itu. Masa nggak fair sih? Kalian boleh melaporkan Prativi Novianti ke pihak penegak hukum. Lantas seorang Prativi Novianti kalian larang tidak boleh melaporkan si Agus Salim ke pihak penegak hukum. Ada istimewa apa dia? Pemirsa sekalian, tampaknya kisru ini akan semakin panjang. Apalagi hari-hari belakangan ini yang kita nanti-nantikan adalah tentang hasil dari surat kuasa elektronik. Dan untuk sementara saya mau baca bahwa untuk polling yang masuk sementara, totalnya itu sudah ada 650 donatur yang mengisi surat kuasa elektronik itu. Dan hasil polling sementara, ada 10 donatur yang mengisi bahwa uang itu diserahkan kepada Agus Salim dengan nominal rupiahnya Rp1.708.000. Lalu ada 322 donatur yang memilih bahwa donasi itu dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dengan nominal Rp123.244.485. Dan pada poin yang ketiga, dikembalikan kepada donatur, itu ada 108 donatur yang mengisinya dengan nominal Rp34.686.000. Lalu data yang tidak valid, ada 210 donatur. Jadi total untuk sementara, para donatur yang sudah mengisi surat kuasa elektronik yang rencananya akan di-closing atau ditutup pada hari Jumat nanti, itu baru ada 650 donatur. Semoga saja para donatur tidak pernah bosan-bosan untuk terus memberikan pilihan mereka terkait dengan surat kuasa elektronik ini. Berikut ini saya masih menyajikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan pernyataan atau tanggapan dari Pablo Benua, di mana kita ketahui bahwa Pablo Benua ini adalah kuasa hukum dari Prativi Novianti yang merespon perihal bahwa ada kuasa hukum dari si Agus Salim ini yang meminta agar si Agus Salim itu jangan diproses hukum. Mari kita simak bersama-sama. Jadi intinya polling tersebut adalah sebuah gerakan yang sah, yang mana diakui oleh pemerintah. Hal itu bisa dilihat kalau polling tersebut www.suaraku.co.id tersebut diawasi oleh Kemenkominfo Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Barcode-nya ada di website, silakan dicek. Oke. Nah, kalau seandainya dari pihak FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Gitu. Satu lagi, ya sebenarnya kan FA itu suka lapor, sebenarnya efektif nggak sih Bang? Nah terus sebenarnya ada komunikasi nggak sih antara dari para donatur ke pihak Agus atau tersebut? Ya. Melapor itu adalah hak semua orang. Melaporkan satu dugaan tindak pidana di dalam tingkat kepolisian itu hak semua orang. Siapapun boleh melapor dan polisi wajib menerima laporan masyarakat, begitu. Nah, persoalannya adalah ketika laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat untuk membungkam orang lain, mengintimidasi orang lain, seolah-olah orang lain itu tidak boleh mengungkap kebenaran, begitu loh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri, gitu kurang lebih. Betul ya? Ya. Jadi gini ya, tentang soal lapor-melapor lagi nih ya. Saya pikir bahasa lapor-melapor ini belakangan ini menjadi jargon ya. Di mana-mana lapor, di mana-mana melaporkan. Kita harus dapat memahami konteks daripada hukum itu sebenarnya apa sih. Kita tahu ada perbuatan pidana yang sudah dilaporkan di kepolisian, yang jelas sudah diproses.
ya, itu di kepolisian maupun di kejaksaan lebih mengarahkan untuk bagaimana supaya persoalan hukum ini menemukan jalan terbaik melalui restoratif justice, ya. Sedangkan kepolisian saja mengarahkan untuk restoratif, untuk berdamai, ya. Sudah di kepolisian ini, di kejaksaan juga dibuka juga restoratif justice memungkinkan apabila para pihak itu bersepakat, gitu ya. Artinya persoalan lapor-melapor, segitu banyaknya persoalan di kepolisian atas laporan-laporan masing-masing masyarakat atau siapapun itu membuatkan laporan. Kepolisian saja itu mengharapkan supaya berdamai. Lah kita ini kalau dikit-dikit mau melapor, kita ini mau duduk bersama nggak sih untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kepentingan Agus loh yang mau kita selamatkan, ya. Saya nggak tahu nih, besok nih kalau tertekan psikologisnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena tidak mampu dan depresi, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap kondisi itu? Ini bukan persoalan siapa yang mau bertanggung jawab secara hukum, tapi secara moral, akibat daripada apa yang telah terjadi yang tidak bisa kita kendalikan dengan baik, menyebabkan ada orang yang akhirnya depresi. Ya. Saya sudah sampaikan, justru di kepolisian saja diharapkan laporan yang sudah masuk aja diharapkan supaya kalau bisa berdamai para pihak. Lah ini kita masih mau melaporkan lagi. Lah sudahlah, kalau memang masih mau bisa memikirkan si Agus, kalau toh memang benar ya, mementingkan kepentingan pokok awalnya, ya sudah duduk bersama gimana caranya. Sudah diundang kemarin, ya nggak tahu berapa kali sudah diundang ya, di surat itu resmi, ya tidak datang. Alasannya apa dan segala macam. Ya oke lah, sah-sah saja. Tapi kan harus ada take and give lah. Kita sudah datang silaturahmi, ya hubungi saja, gitu loh. Saya berpikir sih seperti itu supaya ini menemukan titik penyelesaian yang lebih baik lah untuk si Agus. Saya nggak memikirkan masalah laporan-laporannya itu, gitu. Persoalannya saya pikir adalah bagaimana Agus ini. Persoalan laporan itu hak semua orang, gitu, ya. Pertanyaannya, dari sekian banyak survei yang dibuat, mana sih yang laporannya itu sampai ada putusan pengadilan dan nikah? Nah, kalau netizen cari tahu gitu, informasikan kita siapa yang pernah dilaporkan, kemudian LP-nya itu berproses ke kejaksaan, ke pengadilan dan diputus oleh majelis hakim salah. Ya, tolong diinformasikan. Terima kasih. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak, oke, di Trans TV. Oke, sip. Kalau saya sih berharap gini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Karena ada perawatan sekarang. Ya, kalau lapor-melapor, ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu, gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Memang beda ketika kita menyimak atau mendengarkan narasi-narasi yang dibangun oleh kuasa hukum yang profesional, kuasa hukum yang fokus pada persoalan, dan kuasa hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral. Ketimbang kita menyimak narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Farhad Abbas yang sama sekali tidak berbobot dan tidak berkualitas itu. Jujur, semakin kesini saya semakin tertarik dengan narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Pablo Benua, ditambah lagi dengan kuasa hukum yang menemani Pablo Benua ini adalah orang-orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya, saya pikir. Dan dengan demikian, ini menjadi satu panutan buat kita semua, bahwa seorang lawyer yang profesional, seorang lawyer yang bijak, pasti dia akan selalu fokus dalam penanganan sebuah kasus. Dia tidak terlepas jauh, dia tidak lari jauh, atau dia tidak sibuk untuk memproduksi persoalan baru seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Dengan demikian, dari cuplikan-cuplikan video ini, satu hal yang perlu kita cermati bersama-sama, bahwa surat kuasa elektronik yang saat ini lagi beredar di media sosial yang diisi oleh para donatur, itu mungkin akan menjadi acuan tertinggi, akan menjadi acuan penting dalam keputusan pengadilan perihal uang donasi ini. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kalau memang pada akhirnya para donatur mereka lebih memilih bahwa donasi itu dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, maka si Agus Salim pastinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan satu hal, Anda sudah melaporkan seorang Prativi Novianti ke pihak penegak hukum, jadi kalian, entah itu dari Agus Salim, entah itu dari Wawa, entah itu dari para kuasa hukumnya, tidak punya hak untuk melarang seorang Prativi Novianti untuk tidak melaporkan seorang Agus Salim ke pihak penegak hukum. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu yang berurusan dengan hukum pasti akan diproses.
Begitulah kira-kira.